Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, juga para pemirsa di mana saja berada yang sedang menyaksikan kajian di channel YouTube dan IG LDTKN Kota Bandung yang sama-sama diridhoi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan untuk menjelaskan dari petunjuk tersebut dan juga pembeda. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah yang pertama secara keseluruhan, yaitu dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah atau langit dunia. Lalu kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur, yaitu dari langit dunia ke muka bumi ini. Al-Quran yang secara keseluruhan diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah atau langit dunia ini, yaitu pada malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam penentuan, pada Lailatul Qadar. Lalu Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap, surat yang pertama Allah turunkan adalah surat Al-Alaq, yaitu pada tanggal 17 bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah, setiap agama mempunyai kitab suci. Agama Nasrani punya kitab suci namanya Injil. Agama Yahudi punya kitab suci namanya Taurat. Agama Hindu punya kitab suci namanya Weda. Agama Buddha mempunyai kitab suci namanya Tripitaka. Orang-orang Majusi punya kitab suci namanya Saint Avesta. Dan kita sebagai umat Islam mempunyai kitab suci, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim merupakan kitab suci dan kita meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci. Apa yang menjadi alasan kita meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci? Paling tidak kita mempunyai 3 alasan meyakini bahwa Al-Quran sebagai kitab suci. Alasan yang pertama, karena Al-Quranul Karim terbebas daripada intervensi tangan manusia. Kalau ada manusia yang menganggap bahwa Al-Quran bikinan manusia, bikinan Nabi Muhammad, dan apa yang dibikin oleh Nabi Muhammad orang lain pun bisa membikinnya, maka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Apabila kalian meragukan kepada Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hambaku Muhammad, fa'tu bi suratin min mithlihi, silahkan datangkan satu surat saja seperti Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang meragukan terhadap Al-Quran sebagai kitab suci, maka ditantang oleh Allah, silahkan bikin satu surat saja seperti Al-Quran. Ternyata dari mulai tantangan tersebut diturunkan sampai detik hari ini, tidak ada satu orang pun yang mampu membuat satu surat saja seperti Al-Quran. Barangkali belum, sudah ada yang mencoba, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia bikin satu surat menyerupai surat Al-Fil.
Kalimat-kalimatnya sudah tersusun rapi seperti syair-syair. Al-fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa lahu dayl. Al-fil, gajah. Wa mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, apakah kamu tahu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai yang panjang. Wa lahu dayl, dan dia punya ekor. Tidak dibikin ayat pun, tidak dibikin surat pun, orang sudah tahu bahwa itu adalah gajah. Oleh karenanya ini membuktikan bahwa kalimat-kalimat yang sudah berupa syair yang disusun oleh Musailamah al-Kadzdzab, isi kandungannya jauh panggang daripada apa. Oleh karenanya sampai detik hari ini tidak ada orang yang sanggup membuat satu surat pun seperti Al-Quran. Bahkan kata Allah, kalau kamu tidak mampu membuat sendiri, wad'u syuhada'akum, silahkan datangkan teman-temanmu untuk membantu membuat satu surat seperti Al-Quran. Oleh karenanya kita meyakini bahwa Al-Quran sebagai kitab suci, karena Al-Quran bukan bikinan manusia, tapi Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua kenapa kita meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci, karena isi kandungan ayat suci Al-Quran sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Kita manusia diciptakan oleh Allah, lalu Allah menurunkan kitab tuntunan yang disesuaikan dengan fitrah kita sebagai manusia, karena Allah tahu betul bahwa manusia ada batas kemampuannya. Sebagai analogi sederhana beginilah, Jepang punya pabrik mobil, umpama mobil mereknya merek Toyota. Nah, seiring dengan itu pabrik tersebut pasti mengeluarkan buku panduan yang disesuaikan dengan mobil tersebut. Umpama di dalam bukunya itu merek mobilnya Toyota, kecepatan maksimalnya sekian ratus kilometer per jam, bahan bakarnya ini, kemudian underdingnya ini, kalau rusak maka cara memperbaikinya seperti ini, dan lain sebagainya. Maka itu akan beres. Kenapa? Karena mobil tersebut memakai buku panduan yang dikeluarkan oleh pabrik Toyota, karena memang dia itu adalah merek Toyota. Tetapi kalau saya punya mobil lantas mobilnya rusak, kemudian saya perbaiki menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh pabrik Mercy umpama, nah itu tidak akan beres. Makanya kalau kita pengen hidup ini bahagia, sejahtera, selamat dunia sampai akhirat, karena kita sebagai manusia ciptaan Allah dan Allah menurunkan kitab panduan yaitu Al-Quran, maka ikutilah Al-Quran, maka kita pun akan selamat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa besar manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyaksikan channel YouTube LDTKN Kota Bandung. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.